Perkenalkan, nama saya Matius. Ini saya akan mempresentasikan mengenai UAS Sistem Jaringan 2. Oke, yang pertama itu mengenai yaitu resume jurnal. Nah, yang pertama dari latar belakangnya. Nah, era digital membawa transformasi besar nih dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penggunaan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini menjadi elemen vital dalam berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan bahkan kehidupan pribadi. Seiring dengan perkembangannya, keamanan jaringan komputer menjadi semakin penting nih. Ancaman keamanan cyber terus meningkat dan semakin canggih, sehingga diperlukan upaya untuk memperkuat keamanan jaringan di era digital. Jadi fokus utama dari jurnal yang saya review ini mengenai sebuah apa sih yang harus kita consider mengenai keamanan jaringan gitu. Nah, di dalam jurnal itu penulis melakukan tinjauan literatur terhadap berbagai publikasi ilmiah yang berkaitan dengan keamanan jaringan komputer pada era digital. Nah, penulisnya itu menganalisis berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel, dan juga laporan penelitian untuk mengkaji berbagai aspek mengenai keamanan jaringan. Nah, di sini ada 3 aspek. Yang pertama, ancaman keamanan cyber di era digital. Nah, penulisnya mengidentifikasi berbagai jenis ancaman yang dihadapi jaringan komputer di era digital tuh ada seperti malware, phishing, ransomware, dan serangan DDoS. Nah, solusi dan yang kedua aspek itu solusi dan praktik terbaik. Nah, penulis membahas berbagai solusi dan praktik untuk meningkatkan keamanan jaringan. Contohnya seperti menggunakan firewall, enkripsi dan dekripsi data, autentikasi multifaktor, dan juga edukasi pengguna. Nah, yang ketiga, tantangan dan tren masa depan. Nah, penulis mengkaji juga nih berbagai tantangan dan tren masa depan dalam keamanan jaringan, seperti proliferasi perangkat IoT, serangan zero day, dan kebutuhan akan solusi keamanan yang lebih adaptif dan proaktif. Nah, nilai tambah pada jurnal itu yang pertama ada informasi yang komprehensif. Nah, jurnal ini menyediakan tinjauan yang komprehensif tentang berbagai aspek keamanan jaringan komputer pada era digital. Yang kedua itu analisis mendalam. Nah, penulis tidaknya membahas nih mengenai berbagai jenis ancaman dan solusi, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keamanan jaringan dan juga bahkan memberikan rekomendasi praktisnya gitu. Yang ketiga, sumber referensinya itu lengkap. Jurnal ini menyediakan daftar sumber referensi yang lengkap bagi pembaca yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang keamanan jaringan. Nah, di kesimpulannya mengenai jurnal itu, ini memberikan wawasan penting ya tentang keamanan jaringan komputer pada era digital. Penulisnya pun bahkan berhasil mengidentifikasi berbagai ancaman, solusi, dan tren masa depan dalam keamanan jaringan. Nah, jurnal ini juga merupakan sumber informasi yang berharga nih bagi para profesional IT, akademisi, dan siapa saja yang ingin meningkatkan pemahaman mereka tentang keamanan jaringan di era digital ini. Nah, selanjutnya ada mengenai ini ya, VLAN ya. Di sini ada gambar sini ya, ada gambar packet tracer-nya. Di sini saya langsung taruh di PPT-nya. Nah, di sini di gambar di samping ini menunjukkan simulasi jaringan sederhana dengan 2 VLAN ya, yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah, penjelasannya, yang pertama ini topologi jaringannya, yang itu 2 switch 0 dan juga switch 1. Lalu ada 4 PC ini ya, ada 4 PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Ini salah, mohon maaf, ini maksudnya ada 5 PC ya. Jadi ini ada PC 0 nih ya, PC 0, PC ke 0, 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Lalu ada 2 VLAN juga. Ada 2 VLAN-nya, ada VLAN 20 dan juga VLAN 10. Nah, selanjutnya konfigurasi VLAN ini masih berkaitan dengan yang packet tracer ini ya. Nah, nilai tambah, mohon maaf, konfigurasi VLAN-nya. Nah, di VLAN 10, di switch 0, port 1 dan port 2 dikonfigurasikan sebagai anggota VLAN 10. Nah, PC 0 dan PC 1 terhubung ke switch 0 melalui port 1 dan 2.
Nah, di VLAN 20 switch 0, port 3 dan 4 dikonfigurasi sebagai anggota VLAN 20. Switch 1 semua port dikonfigurasi sebagai anggota VLAN 20. Lalu yang ketiga PC 3 dan juga PC 2 dan PC 3 terhubung ke switch 0 melalui port 3 dan 4 dan terhubung ke switch 1 melalui port manapun. Nah, selanjutnya alat komunikasi. Nah, ini masih berkaitan dengan yang tadi. PC 0 dan PC 0 dan PC 1 dapat berkomunikasi satu sama lain karena berada di VLAN yang sama, yaitu VLAN 10. PC 2 dan PC 3 juga dapat berkomunikasi satu sama lain karena berada di VLAN yang sama, yaitu VLAN 20. Nah, sedangkan PC 0 dan PC 2 atau PC 3 ini tidak dapat berkomunikasi satu lain secara langsung karena berada di VLAN yang berbeda. Nah, kesimpulan dari gambar packet tracer tadi menunjukkan cara VLAN itu dalam memisahkan jaringan secara logis. PC dalam VLAN yang sama dapat berkomunikasi satu sama lain, sedangkan PC di VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Nah, selanjutnya mengenai fungsi core switch. Nah, ada 3 di sini saya tuliskan. Yang pertama, jantung jaringan. Berada di pusat jaringan dan menghubungkan semua switch lain. Yang kedua, menangani lalu lintas data yang besar. Memiliki kapasitas dan kesabaran tinggi untuk menangani komunikasi antar jaringan. Yang ketiga, menyediakan redundansi. Nah, ini karena memiliki jalur redundan untuk memastikan uptime jaringan yang tinggi. Jadi ini ketiga ini fungsi dari si core switch ya. Nah, fungsi distribution switch ini menghubungkan core switch dengan access switch. Mendistribusikan traffic data dari core switch ke access switch. Yang kedua, menyediakan segmentasi jaringan. Membagi jaringan menjadi beberapa segmen untuk meningkatkan keamanan dan kinerja. Lalu menerapkan kebijakan QoS. Ini maksudnya menerapkan prioritas untuk jenis traffic data tertentu. Nah, kalau fungsi access switch itu menghubungkan perangkat pengguna akhir, di mana ini maksudnya menghubungkan perangkat seperti PC, printer, dan juga server ke jaringan. Yang kedua, menyediakan keamanan dengan menerapkan kontrol akses dan juga firewall untuk melindungi jaringan. Yang ketiga, memantau jaringan dengan melacak kinerja dan statistik jaringannya. Nah, selanjutnya itu penjelasan mengenai teknologi VPN. Nah, VPN atau Virtual Private Network adalah teknologi yang memungkinkan Anda atau memungkinkan kita nih untuk membuat jaringan pribadi virtual yang aman di atas jaringan internet publik. Nah, dengan VPN, aktivitas online kita akan dienkripsi dan disembunyikan sehingga kita dapat terhubung ke internet dengan aman dan anonim. Nah, cara kerja VPN tuh di sini saya tulis ada 5 ya. Yang pertama, kita akan terhubung ke server VPN. Terus server VPN-nya akan mengenkripsikan data kita nih dan mengirimkannya melalui terowongan yang aman istilahnya. Nah, data kita akan didekripsi dan diteruskan ke tujuannya. Respon akan dienskripsi dan dikirim kembali melalui terowongan yang aman. Lalu server VPN akan mendekripsi respon dan mengirimkannya kepada kita gitu. Nah, fungsi VPN tuh ada 4 di sini saya masukkan. Pertama untuk keamanan. Nah, VPN akan mengenkripsi data kita dan menyembunyikan alamat IP kita nih, sehingga kita dapat terhubung nih ke internet dengan aman dan anonim. Lalu privacy. Nah, VPN akan mencegah ISP, pemerintah, dan pihak ketiga lainnya untuk melacak aktivitas online kita. Lalu lewat pembatasan geografis. Nah, VPN dapat memungkinkan kita untuk mengakses konten yang diblokir di wilayah kita. Misalnya gini, kita mau akses konten yang dari Inggris misalnya, di mana misalnya pemerintah Indonesia diblokir nih. Nah, kita bisa mengakses data itu melalui VPN ini. Lalu koneksi yang aman. Nah, VPN ini akan memungkinkan kita untuk terhubung ke jaringan WiFi publik dengan aman. Gitu. Nah, protokol VPN. Ada 3 di sini ya. Yang pertama ada OpenVPN. Ini protokol open source yang aman dan dapat diandalkan. Yang kedua, IKv2. Nah, ini protokol yang cepat dan aman juga. Ada PPTP. Ini protokol yang mudah digunakan tetapi tidak aman. Jadi,
menurut pendapat saya lebih better kita pakai yang OpenVPN atau ya IKE V2 ini ya. Nah, network security. Nah, keamanan jaringan ini adalah praktik melindungi jaringan komputer dan perangkat yang terhubung dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi, atau penolakan layanan. Hal ini sangat penting nih untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan data dan sumber daya jaringannya. Nah, implementasi network security yang baik itu adalah membuat kebijakan keamanan yang jelas. Nah, kebijakan ini harus mendefinisikan siapa sih yang memiliki akses ke jaringan dan sumber daya apa, serta bagaimana mereka dapat mengaksesnya. Yang kedua itu harus memasang firewall. Nah, firewall ini adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang dapat membantu melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Lalu menggunakan enkripsi. Nah, enkripsi mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsinya. Hal ini dapat membantu melindungi data setransit atau disimpan. Yang keempat, membatasi akses ke jaringan. Hanya orang yang memiliki izin yang harus diizinkan untuk mengakses jaringannya. Nah, mungkin bisa disetting melalui VPN juga gitu. Jadi kita bikin jaringan di mana user hanya bisa mengakses jaringannya ketika menggunakan VPN tertentu gitu. Nah, yang kelima, menggunakan perangkat lunak anti malware. Nah, perangkat lunak anti malware dapat membantu kita melindungi jaringan dari malware seperti virus, spyware, dan juga ransomware. Nah, pendapat pribadi saya, implementasi network security yang baik ini sangat penting ya untuk melindungi data dan sumber daya jaringan dalam berbagai ancaman. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat, organisasi dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran data, mencegah operasi, dan juga menjaga operasi mereka agar tetap berjalan dengan lancar. Apalagi kalau misalnya kita tuh di sistem yang berkenaan dengan uang ya, ini security mesti jadi consider yang paling utama lah gitu. Nah, oleh sebab itu ini ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ini menurut pendapat saya. Pertama, pendekatan holistik. Nah, keamanan jaringan ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang orang dan juga proses. Penting untuk memiliki pendekatan holistik yang mencakup semua aspek keamanan jaringan. Maksudnya gini, contoh, kita oke dalam menjaga jaringan melalui teknologinya, tapi akan lebih baiknya kita juga memberikan mungkin pengetahuan kepada pengguna dari sistem kita. Apa sih yang sebaiknya harus mereka cegah gitu dari diri mereka sendiri untuk mereduce masalah keamanan ini. Karena sebaik apapun kita menghandle si sistem kita, kalau misalnya user kita tuh kurang mengerti, itu akan cukup berbahaya bagi sistem kita. Jadi kita harus edukasi juga lah user dari sistem kita. Nah, yang kedua, ini pembaruan dan pelatihan yang berkelanjutan. Nah, ancaman keamanan jaringan terus berkembang sehingga penting untuk memperbaharui sistem keamanan dan melatih karyawan secara berkelanjutan. Jadi kita harus selalu update ya tentang apa sih yang lagi latest nih di dunia ini. Misalnya ada enkripsi yang terbaru, kita harus implementasi itu. Tapi kita jangan langsung juga mengimplementasi, kita harus riset dulu nih. Perlu nggak sih kita melakukan update ke enkripsi itu? Atau kita bisa stay ke enkripsi yang lama gitu. Yang ketiga, pengujian dan pemantauan. Nah, penting secara teratur menguji sistem keamanan dan memantau jaringan untuk aktivitas mencurigakan. Jadi kita harus ada testing yang benar-benar tepat ya, dan bahkan mungkin untuk sebuah sistem mungkin bisa mobile app atau website, mungkin bisa kita lakukan ya, mungkin menyewa jasa ini pentest. Jadi nanti ada tim yang akan melakukan penetration test terhadap aplikasi kita. Nanti mereka akan memberikan masukan-masukan gitu, apa sih yang bisa di-improve dari aplikasi kita itu. Ini untuk menjaga-jaga gitu. Apalagi kalau misalnya tim dari company itu tidak ada yang memiliki pemahaman mendalam mengenai keamanan ini. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah yang 3 ini, organisasi atau perusahaan kita dapat meningkatkan keamanan jaringan dan melindungi data dan sumber daya dari berbagai ancaman gitu. Oke, sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan terima kasih.